Karena sebenarnya menagih hutang itu adalah bentuk kasih sayang saya kepada saudara saya tersebut. Karena kalau nggak aku tagih, open mind and action. Gara-gara video yang kemarin, ada yang nanyain saya. Dia ada seseorang yang katanya hidupnya ini udah terlanjur punya banyak temen yang mata duitan dan akhirnya demen ngutang sama dia. Dan dia nih orangnya terlalu baik. susah nolak kalau dipinjemin utang. Ya gimana ya? Nah ini cara saya. Kalau cara saya adalah saya nggak bohong bahwa saya nggak ada budget. Nggak ada budget itu berarti aku tidak ada alokasi untuk minjemin orang. Jadi setiap bulan itu sebenarnya saya punya budget untuk minjemin orang, ngerti gak? Alhamdulillah itu sebagai sedekah saya. Kalau nggak ada orang yang bisa dipinjemin ya tak jadiin sedekah. Dan beberapa kali kalau minjemnya terlalu tinggi, sedangkan budget saya misal cuma 2 juta gitu ya per bulan itu. Misal orang minjemnya anggaplah 20 juta. Sayanya cuma punya budget untuk minjemin orang 2 juta. Biasanya saya cuma bilang, kalau 20 saya nggak ada budgetnya. Budget itu alokasi dananya ya. Bukan nggak punya duit loh ya. Aku punya duit. Tapi ya saya punya prioritas lain. Mohon maaf sekali. Saya juga punya prioritas untuk saya prioritaskan. Untuk saya dahulukan. Jadi saya nggak memilih untuk menguras uang saya untuk ngasih ke dia. Meskipun beberapa teman saya Masya Allah luar biasa. Berani tuh. Ngeluarin hampir semua uangnya untuk minjemin orang tuh berani. Dan keyakinan itu tidak bisa saya sangkali karena bagi saya pemikiran itu tetap benar karena mereka berpikir bahwa gini, kalau aku minjemin duitku ke dia kan itu jadi rezekinya dia karena rezeki itu adalah yang dipakai bukan yang dimiliki. Aku punya rezekinya tapi yang pakai orang lain, berarti itu bukan rezekiku sebenarnya. Jadi kalau Allah menakdirkan aku punya rezeki juga di hari yang sama sedangkan uangku udah terlanjur dipinjam orang, maka Allah akan mencarikan cara agar aku dapat duitnya. Nah mungkin level imannya udah di atas saya, jadi ya biasanya ya wah keren lah. Dan saya jujur belum bisa sebegitunya, tapi semoga saran ini bisa relate untuk semua orang yang mungkin imannya nggak setinggi teman saya tadi. Gimana kalau saya bilang gini, kalau 20 juta saya nggak ada budgetnya, saya nggak ada alokasi untuk minjemin orang segitunya. Saya ada uangnya tapi saya nggak ada alokasi buat itu karena saya punya kebutuhan lain yang juga harus saya bayar. Ini ada 2 juta, kalau mau saya kasih. Kamu anggap pinjem boleh, kamu anggap pemberian nggak apa-apa, terserah kamu. Karena pernah sih pas tak kasih gitu kayak aku nggak minta bro, aku nggak ngemis ke sini. Waduh, bukan ke situ. Ada yang tersinggung kan ada ya. Akhirnya saya memilih untuk silahkan bawa aja. Biasanya sih tetap ngutang juga sih kadang. Ngutang, tapi alhamdulillah sih enak. Ngutang itu enak. Enaknya apa? Karena setahu saya, ya pengetahuan saya yang sederhana ini, yang sedikit ini, saya pernah dengar bahwa menangguhkan hutang atau menangguhkan penagih hutang kepada sahabat kita, saudara kita, per satu harinya, itu misal gini, kita ada tempo hutang tanggal 1 Maret, itu harusnya kita udah dilunasin. Ternyata belum. Maka 1 hari terlambat itu kita dianggap bersedekah senilai hutang kita itu. Katanya gitu. Jadi lumayan kan. Dapat pahala mengalir terus tanpa mengurangi pahala si orang yang berhutang setahu saya. Dan tanpa membuat si orang yang berhutang berdosa. Dengan catatan dia ngomong ya. Dia ngomong, "Bro, tolong ya ditangguhin dulu, aku belum punya, gimana." Ya saya tinggal bilang, "Oh ya sudah deh, bismillah. Semoga ada pahalanya." Jadi setiap harinya saya dapat pahala senilai hutang saya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tetapi cara saya menolaknya adalah seperti itu. Kayak saya bilang 2 juta. Misal nih saya bilang 2. Dia nggak terima. Bro, punyanya 20 bro. Masa nggak punya? Punya, cuma nggak ke atas itu. Saya juga punya kebutuhan mendesak, semendesak kebutuhanmu. Nah, tapi insya Allah aku bisa ngelokasiin uang 2 juta ini. Kamu mau apa nih? Ini boleh nggak kamu balikin? Nggak apa-apa. Biasanya saya gitu. Biar nggak ruwet juga. Saya lebih merelakan uang itu diambil dia sepenuhnya menjadi milik dia, tetapi tidak menjadi tanggungan lagi. Biar ngerti gitu ya. Kan biar ngerti itu, kadang kan kalau mintanya 20 dikasih 2. Itu kan orang kayak,
kok gitu amat sih, nggak setia kawan, nggak gitu, bukan gitu. Makanya aku selalu punya opsi yaitu kasih sekalian, bro. Bukan aku nggak setia kawan, justru karena aku setia kawan, kamu boleh anggap ini sebagai pemberian gitu. Tapi diakatin sih, aku nggak suka gantung tuh, nggak suka. Ini jadinya mau apa? Kamu pemberian apa utang? Nah, misal dia bilang utang aja lah, ya udah, maka aku akan nanya, mau dibayar kapan? Mau dibayar 30 hari ke depan. Maka jangan salahkan saya kalau saya menagihnya. Karena sebenarnya menagih hutang itu adalah bentuk kasih sayang saya kepada saudara saya tersebut. Karena kalau nggak aku tagih, nanti bisa ketagih di akhirat. Karena uang itu utang itu dibawa mati. Jadi tagihan saya itu adalah sebentuk kasih sayang saya. Bukannya dilunasin. Terus kalau dilunasin juga ada aturannya. Jangan bilang, nah udahlah aku ikhlasin aja. Nggak kayak gitu. Itu nggak ikhlas. Diikhlasin itu ngomong baik-baik ke dia bahwa ini sudah lunas. Sehingga nggak ketagih lagi di akhirat. Menjadi pahala kita sejak dari dunia dan tidak menjadi tagihan dia di akhirat nanti. Jadi sama-sama win gitu. Jadi kalau mau melunaskan hutang juga harus diakatkan. Jadi pas ngutang ada akadnya, pas dilunaskan juga harus ada akadnya. Pas kita merelakan, udah bro nggak usah dibayar, itu harus ngomong, nggak boleh yang biarin aja lah. Nah kalau biarin aja itu berarti kita berharap dia bayar di akhirat sebenarnya. Ada nggak yang digituin ya? Mungkin beberapa yang menjengkelkan gitu. Yang menjengkelkan digituin, nah nanti bisa ditagih di akhirat. Nah gitu ya. Sejengkel-jengkelnya kamu sama orang yang utang ya, kamu bisa kayak gitulah setidaknya ya. Walaupun kayaknya saya tidak pernah memilih untuk itu sih. Nggak pernah. Ada, tapi karena kena tipu sih. Jadi reseller pulsa dulu. Saya pergi ke Jakarta, pas saya balik counternya tutup dan orangnya menghilang, semua nomor tidak aktif. Masih ada 1,5 juta apa ya. Nah itu udah nggak ada cerita tuh. Aku mau ngikhlasin gimana? Nggak pernah diakatkan kan ya. Berarti jadi tabungan akhirat saya. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau punya utang nggak kebayar tuh sebenarnya jangan nyesel lah. Karena Allah tidak pernah merampas harta kita sebenarnya. Allah selalu menggantinya dengan yang lebih baik. Walaupun bukan dalam bentuk harta lagi, bisa jadi dalam bentuk pahala di akhirat nanti. Jadi pahala orang yang ngutangin ke kita itu buat bayar utangnya dia di dunia gitu. Jadi kita nanti dapat tambahan pahala gitu. Lumayan kan? Itu sih kalau saya ya, nagihnya menangani temen yang suka ngutang kayak gitu. Tapi biasanya kalau udah sering kita tolak kayak gitu, lama-lama dia juga malu untuk ngutang. Karena setiap kita ngutang malah kita kasih kan. Kita ngasih. Emang nggak rugi mas? Enggak, kan niatnya ngasih. Dan memang tiap bulan saya ada budget untuk ngasih orang. Gitu sih. Setiap saya punya uang tuh saya selalu minimal 10% saya alokasikan untuk orang lain. Gitu aja, terima kasih, assalamualaikum.